Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dias Muzaki, NIM 2501022638. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis definisi teknologi pendidikan, penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Studi, pemahaman teoretis tentang serta praktik teknologi pendidikan memerlukan konstruksi dan penyempurnaan pengetahuan dan berkelanjutan melalui penelitian dan praktik reflektif yang mencakup dalam istilah studi. Artinya, studi merujuk pada pengumpulan dan analisis informasi di luar konsepsi tradisional penelitian. Studi dimaksudkan untuk mencakup penelitian kuantitatif dan kualitatif serta bentuk-bentuk penyelidikan disiplin lainnya seperti teorisasi, analisis filosofis, investigasi historis, proyek pengembangan, analisis kegagalan, analisis sistem, dan evaluasi. Penelitian secara tradisional telah menjadi penghasil ide-ide baru dan juga proses evaluatif untuk membantu meningkatkan praktik. Penerapan creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Penerapan prinsip creating, using, and managing dalam praktik etis teknologi pendidikan melibatkan menciptakan solusi teknologi pembelajaran yang etis, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dengan memperhatikan privasi dan kesetaraan, serta pengelolaan sumber daya teknologi secara efisien dan adil untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Creating, menciptakan, contohnya desain etis, menciptakan solusi teknologi, misalnya platform pembelajaran daring, aplikasi edukatif, dengan mempertimbangkan prinsip etika sejak awal pengembangan. Pemberdayaan pengguna, membangun teknologi yang memberdayakan pendidik dan peserta didik bukan hanya sebagai konsumen pasif. Aksesibilitas, memastikan teknologi yang diciptakan dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mempromosikan kesetaraan digital. Yang kedua, using, menggunakan, perlindungan data dan privasi, menggunakan teknologi dengan bijak, melindungi data diri peserta didik dan pendidik, serta mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Integritas akademis,
Memastikan penggunaan teknologi menjaga integritas akademis. Misalnya, dalam proses penelitian atau penggunaan materi pembelajaran online. Penilaian yang bertanggung jawab. Menggunakan kecerdasan buatan atau AI secara bertanggung jawab dan etis dalam proses belajar mengajar. Kesetaraan akses. Mengupayakan agar semua peserta didik memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan sumber daya belajar. Menghindari digital divide, yaitu kesenjangan digital. Managing atau mengelola. Pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya teknologi ada perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet secara efisien dan berkelanjutan. Pengembangan profesional. Mengelola program pelatihan dan pendidikan. Mengelola program pelatihan bagi pendidik untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi secara efektif dan etis. Evaluasi dampak. Mengevaluasi dampak teknologi terhadap pembelajaran dan kinerja secara berkala untuk memastikan solusi yang digunakan tepat sesuai dengan tujuan etis dan edukatif. Kebijakan dan prosedur. Mengelola dan mengembangkan kebijakan serta prosedur menggunakan teknologi yang jelas, adil di lembaga pendidikan. Hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. 1. Integrasi teknologi. Teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan sumber daya yang interaktif dan fleksibel. Hal ini menciptakan sumber daya pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada siswa. Teknologi memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mendukung pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan spesifik, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Teknologi dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran dengan menggunakan prinsip creating, using, and managing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.